Kejutan dari Timnas Indonesia hari ini adalah hadirnya Kelvin Verdong. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Ada kejutan menarik di sesi latihan Timnas hari ini guys. Kejutan menarik itu apa? Oke, akan saya bahas lebih lanjut. Untuk kalian semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan kabar Timnas terbaru dan terpercaya. Oke, tonton video sampai selesai agar pemahaman kalian tidak setengah-setengah guys. Jumlah skuad Timnas Indonesia untuk menjalani laga uji coba melawan Tanzania bertambah 2 orang guys, yaitu Pratama Arhan dan Kelvin Verdong pada Jumat 31 Mei pagi ini. 2 pemain yang baru bergabung dalam latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta tersebut adalah Pratama Arhan dan Kelvin Verdong. Namun jumlah total skuad yang latihan masih 19 orang. Tidak terlihat wajah Yance Sayuri sebelumnya. Dalam latihan perdana di lapangan B Senayan pada Rabu 29 Mei, Yance mengalami cedera pada bagian paha kirinya. Adapun pemain yang masih belum hadir di pemusatan latihan adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Nama terakhir akan bertolak dari Malaysia ke Indonesia pada Jumat 31 Mei ini. Dalam sesi latihan ini, Verdong masih terlihat kaku. Saat memasuki Stadion Madia, pemain 27 tahun ini tak banyak berbicara. Terlihat belum ada rekan yang menempel dengannya. Adapun Arhan memasuki lapangan latihan bersama Asnawi Mangku Alam Bahar. Mereka berada paling depan mengingat Asnawi adalah kapten tim sehingga berada paling awal. Suasana latihan tim Merah Putih terlihat santai. Sinteyong memberi arahan sekitar 3 menit kepada pemain sambil beberapa kali melempar senyuman. Tampak pula manajer timnas Sumarji. Setelah itu, pemain berlari-lari kecil sekitar 5 menit di dalam lapangan. Kemudian pemain mulai melakukan peregangan otot sambil bermain dengan bola sesuai arahan pelatih fisik. Sejurus kemudian atau setelah sekitar 20 menit latihan pemanasan dengan bola, latihan ditutup. Itu tandanya Shin akan memulai latihan taktik untuk melawan Tanzania. Pertandingan ini akan berlangsung pada Minggu tanggal 26 Juni sore. Setelah laga ini, Timnas Indonesia akan menjalani duel kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Salah satu kejutan dari Timnas Indonesia hari ini adalah hadirnya Kelvin Verdong. Banyak netizen bertanya soal Verdong. Kapan ya dinaturalisasi? Tiba-tiba hadir aja di sesi latihan pagi ini. Pemain Nijmegen Kelvin Verdong terlihat sudah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu sudah bergabung bersama Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada pagi ini Jumat 31 Mei 2024. Dengan hadirnya Kelvin Verdong, apakah pertanda bahwa proses naturalisasinya sudah beres? Diketahui, pemusatan latihan Timnas Indonesia bertujuan untuk persiapan menghadapi lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni, kemudian akan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Adapun 2 pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Sosok Kelvin Verdong memang pemain naturalisasi yang sedang diproses PSSI. Beberapa waktu lalu, ia telah dikenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta Jens Reven dan Martin Paes. Selain itu, kabar kedatangan Kelvin Verdong itu juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Bapak Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa kehadiran Verdong itu atas permintaan Sinteyong. Sinteyong ingin melihat langsung kondisi Verdong dan agar dapat adaptasi dengan tim. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Verdong sudah ikut latihan dengan timnas, ucap Sumarji yang dikutip dari salah satu media terkenal pada hari Jumat 31 Mei 2024. Memang itu keinginan Pak Ketum PSSI, tentu atas permintaan Sinteyong agar Verdong bisa bergabung. Dan alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Coach Shin tahu kondisi dia dan bisa menyatu dengan anak-anak lainnya sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan federasi, kata Sumarji. Di sisi lain, proses naturalisasi Kelvin Verdong saat ini masih dikebut PSSI. Diharapkan segala prosesnya segera rampung dan dapat bermain melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Alhamdulillah, kerja cepat dari DPR, kata Dito Aryo Tejo. Kita Senin langsung rapat roadshow Komisi 3 dan Komisi 10 untuk rapat penetapan, sambungnya. Meski begitu, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa proses naturalisasi Kelvin Verdong tetap butuh waktu, sehingga ia tidak dapat menjanjikan bahwa proses keduanya bisa bergabung sebelum melawan Irak pada 6 Juni 2024. Namun, Dito meyakini proses naturalisasi Kelvin dan Raven bakal rampung sebelum laga timnas Indonesia vs Filipina. Kita usahakan kalau tidak Irak, minimal bisa main lawan Filipina, kata Dito Aryo Tejo. Sekarang kita fokus percepatan, ujarnya. Tentu saja dengan kehadiran Kelvin Verdong dan Jens Reven akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Di musim ini, pemain 27 tahun ini menjadi andalan bagi klubnya di sisi kiri lini pertahanan. Pemain berpostur 1,74 meter tersebut berposisi sebagai bek kiri, alias akan menjadi saingan dari Zain Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Choi Aon. Selain itu, Verdong juga merupakan versatile player. Ia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Menarik dinantikan, akankah Verdong sudah dapat debut membela timnas Indonesia di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 leg kedua esok? Tim asuhan Sinteyong itu tertinggal 5 poin dari Irak yang masih sempurna dari 4 pertandingan. Sementara Vietnam kini berada di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin, disusul Filipina di bawahnya yang baru mengoleksi 1 poin saja. Ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan perolehan 7 poin setelah meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 lagi kalah. Timnas Indonesia hanya perlu meraih 1 kemenangan lagi di 2 laga sisa melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni 2024 demi dapat memastikan diri. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuat timnas Indonesia mengukir sejarah lain, yakni untuk kali pertama berhasil lolos ke putaran ketiga. Sebab sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Menarik dinantikan, mampukah timnas Indonesia menyusul Irak untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026?